Baik, selamat malam semuanya. Bisa didengarkah suara saya? Malam Pak, Bisa, bisa Pak. Pak. Oke, jelas ya. Oke, baik. Eh, kita mulai saja sesi terakhir kita ya untuk mata kuliah statistika bisnis ini di semester ini eh, adalah pembahasan tentang materi yang nantinya akan keluar sebagai soal UAS ya. Jadi nanti UAS-nya itu kalian diminta untuk melakukan proses pengolahan data ya. Proses pengolahan data eh, dalam bentuk data primer dan data sekunder ya. Menggunakan analisis regresi linear berganda untuk data primernya dan regresi data panel untuk data sekundernya ya. Nanti mungkin referensinya bisa di searching-searching di YouTube, tutorial-tutorial bagaimana proses pengolahan data primer menggunakan regresi linear berganda, terus data sekunder menggunakan regresi data panel. Ya, dalam kesempatan kali ini saya sedikit ingin memberikan gambaran secara umum apa itu regresi, apa itu data primer, apa itu data sekunder ya. Tuh. Baik, saya langsung saja share screen ya. Bisa dilihat, bisa bisa dilihat tampilan share screen saya. Bisa Pak. Ya, baik. Ini dia apa itu yang namanya regresi, sorry, apa itu yang dimaksud dengan data primer dan apa itu yang dimaksud dengan data sekunder. Nah, di sini saya ingin coba menjelaskan bagaimana eh, selain tentang pengertian dari data primer dan data sekunder itu sendiri, eh, tentu kalian perlu tahu ya bagaimana proses masing-masing data ini eh, di, diolah gitu ya, diolah, di, dijadikan sebuah eh, apa output dari proses pengolahan program statistik yang nantinya itu bisa dianalisis, bisa diinterpretasikan sehingga menjadi sebuah bentuk apa ya, interpretasi data gitu ya, seperti itu. Ya, pertama perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan data primer ya. Data primer itu adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli. Jadi maksudnya informasi yang memang didapatkan dari orang pertama, dari sumber utamanya langsung ya, dari sumber utama pemberi informasi. Contoh misalkan eh, orang pertama yang memberikan informasi dalam hal ini adalah responden. Nah, dari responden ini kita menggali informasi bagaimana minat responden misalkan terhadap kecenderungan melakukan proses transaksi, apakah lebih menyukai transaksi dengan cara transfer atau dengan cara transfer itu ya m-banking atau dengan cara transfer menggunakan QRIS. Nah, untuk mengetahui informasi itu kecenderungan mana yang masyarakat sukai, maka kita perlu langsung menanyai hal tersebut pada pihak-pihak atau orang-orang yang memang eh, memahami konteks yang ingin kita gali dan orang yang menggunakan ya transaksi menggunakan mobile banking dan juga dan atau menggunakan eh, apa tadi QRIS ya. Nah, dari orang tersebut kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan data.
Nah, itu yang dimaksud dengan data primer gitu ya. Nah, tentu data primer ini nanti perlakuannya akan berbeda dengan data sekunder. Ya, kenapa beda? Karena memang kaidah dan standar yang berlaku umum terkait perlakuan proses pengolahan data primer ya memiliki memiliki algoritma atau tata cara atau hierarki yang memang eh, sangat ideal untuk data primer itu sendiri. Berbeda dengan data sekunder ya, tentu nanti perlakuannya satu sama lain. Nah, pengolahan yang akurat sangat penting untuk validasi temuan, validitas temuan. Nah, karena hal tersebut tentu tahapan-tahapannya harus benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah bagaimana data primer itu diperlakukan ya. Karena nanti ketika ada salah satu proses atau salah satu cara atau salah satu kaidah-kaidah yang sudah baku sifatnya sesuai dengan standar ketentuan keilmuan statistika, maka eh, nanti hasil output yang yang akan dianalisis itu bisa bias gitu ya karena ada tahapan yang terlewat tahapan yang tidak dilakukan misalkan seperti itu ya. Nah, di sini proses analisis data primer ya yang pertama adalah melakukan uji instrumen ya. Uji instrumen ini maksudnya eh, data primer itu kan tadi sifatnya data yang didapatkan dari sumber utamanya langsung. Nah, contoh kuesioner. Nah, kuesioner ini perlu kita uji apakah kuesioner yang kita gunakan ini bisa menjadi alat ukur untuk mendapatkan informasi. Contoh, misalkan untuk mendapatkan informasi tentang kecenderungan masyarakat lebih menyukai menggunakan mobile banking atau menggunakan QRIS, ya. Mobile banking itu maksudnya transfer ya. Mobile banking atau QRIS, maka kita perlu memberikan angket atau menyebar angket ya. Nah, di dalam itu kan ada pernyataan-pernyataan yang nantinya akan dijawab oleh si responden. Nah, itu yang dinamakan instrumen. Instrumen pengukurannya menggunakan kuesioner. Nah, perlu kita uji apakah butir-butir pernyataan ini bisa menjadi alat ukur gitu ya. Tuh maksudnya. Nah, baru nanti lanjut ke analisis statistik deskriptif, terus eh, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi. Nanti ini ada penjelasannya ya di bawah ya. Oke, selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Artinya kita untuk mendapatkan informasi tidak perlu harus menemui sumber utamanya langsung. Tidak harus menemui respondennya langsung. Cukup dengan apa? Laporan-laporan, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang menyediakan atau memberikan informasi-informasi yang kita cari atau yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, data sekunder ini meskipun tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, artinya datanya itu bisa jadi memang sudah ada di laporan. Cuma si peneliti nanti akan melakukan sebuah observasi terkait data yang dia butuhkan, nanti tinggal diambil, dipilih, dikutip gitu ya, data-data tersebut. Ya, eh Meskipun bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti, data ini tetap perlu diolah secara cermat, ya, melalui proses analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis koefisien determinasi untuk menjamin validitas hasil. Ya, kalau tadi di data primer perlu dilihat lagi datanya ini apakah benar-benar layak, ya, untuk dijadikan eh, untuk diteliti ya. Nah, kalau data sekunder ini nanti tentu perlakuannya berbeda dengan data primer ya. Seperti itu gambarannya ya. Jadi kesimpulannya data data primer itu data yang didapat dari sumber utamanya langsung. Nah, data sekunder data yang didapat dari ya data yang didapat dari pihak atau objek kedua gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk laporan gitu ya. Tuh. Simpelnya gini kalau data primer itu umumnya kuesioner
Ya, data sekunder itu umumnya laporan keuangan atau annual report kalau di akuntansi. Oke, sampai sam- sampai di sini untuk slide pertama ada yang ingin ditanyakan. Kita sifatnya itu aja ya, langsung interaktif aja ya. Oke, next ya. Nah, tadi data primer pertama perlu melakukan yang namanya apa? Uji instrumen, ya, uji instrumen. Nah, uji instrumen ini yang pertama melakukan uji validitas. Ya, itu untuk memastikan instrumen eh, apakah instrumen ini eh, bentar, memastikan instrumen mengukur apa yang seharusnya. Contoh kualitas konten, konstruk atau kriteria diuji dengan korelasi item total. Jadi, uji validitas itu adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah eh, butir-butir pernyataan ini bisa menjadi alat ukur. Contoh gini misalkan, untuk mengetahui minat dan kecenderungan masyarakat menggunakan transfer mobile banking atau QRIS, maka kita perlu membuat apa butir pernyataan ya, butir pernyataan. Nah, butir pernyataan itu nanti akan kita lihat apakah butir pernyataan ini valid atau enggak sebagai alat ukur terkait minat penggunaan mobile banking, transfer atau QRIS. Ya, butir pernyataannya misalkan eh, dengan menggunakan mobile banking, proses transaksi menjadi lebih mudah, misalkan. Dengan menggunakan eh, QRIS, proses transaksi sangat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itu kita perlu uji, ya kan? Butir pernyataan itu bisa nggak untuk menjadi alat ukur dari variabel yang kita teliti. Nah, itu uji validitas. Ya, nanti ada standar nilainya berapa. Ketika nilai standar minimalnya sudah dapat di sudah layak untuk diterima, maka butir-butir pernyataan itu bisa menjadi alat ukur gitu ya. Oke. Nah, kalau reliabilitas, uji reliabilitas adalah eh, untuk melihat apakah eh, jawaban yang dihasilkan masing-masing indikator, masing-masing butir-butir pernyataan ini konsisten dari waktu ke waktu. Oke, bisa dipahami ya. Gini, maksudnya gini. Contoh misalkan, tadi balik lagi, eh, ketika ditanya tentang bagaimana eh, kemudahan yang didapat terkait menggunakan transaksi QRIS, ya. Transaksi QRIS memberikan kemudahan dan kenyamanan eh, dalam proses jual beli misalkan gitu ya. Nah, jawabannya kan bisa setuju, sangat tidak setuju, ya. Ada 5 tuh. Pertama, yang paling kecil itu sangat tidak setuju, ya. Yang kedua, tidak setuju, ya. Yang ketiga, kurang setuju, ya. Yang keempat, setuju. Yang kelima, sangat setuju. Nah, nah, ini kan jawabannya nanti si responden pilih dengan menggunakan QRIS membantu proses jual beli. Nah, pertanyaannya yang mana nih? Oh, sangat setuju. Berarti si responden memilih menceklis sangat setuju. Nah, ketika pertanyaan yang sama diberikan pada waktu yang berbeda, ya, dengan karakteristik atau kriteria responden yang sama, nah, dikatakan reliable jika jawabannya sama, konsisten, ya. Jika jawaban yang dihasilkan konsisten, nggak berubah-berubah. Artinya eh, kalimat yang disampaikan ini dipahami oleh responden. Dan respondennya ini adalah orang yang tepat dalam ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di butir-butir kuesioner. Ya, sorry, butir-butir yang ada di kuesioner. Itu. Ya, jadi harus 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 uji.
uji instrumennya lolos dulu nih kalau data primer ya. Dikatakan valid jika ya pernyataan ini bisa menjadi alat ukur si variabel gitu ya. Nah, lalu dikatakan reliable jika jawaban yang dihasilkan konsisten dari waktu ke waktu gitu. Dengan catatan respondennya tepat ya. Nah, ya enggak yang tidak konsisten jika respondennya enggak tepat. Misalkan responden yang diberikan pertama adalah mahasiswa. Oke, mahasiswa berarti pengguna transaksi mobile banking dan ini ya, QRIS ya. Nah, responden berikutnya misalkan anak SD ya nggak bisa juga karena anak SD kan tidak menggunakan fasilitas tersebut gitu kan. Nah, maka itu tidak layak menjadi responden. Maka harus harus dilihat juga respondennya. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini analisis statistik deskriptif. Setelah lolos uji instrumen, tahapan berikutnya adalah analisis statistik deskriptif. Nah, tujuannya di sini untuk memberikan gambaran umum data. Nah, jadi di analisis statistik deskriptif ini nanti akan bisa didapatkan output-output dalam bentuk perhitungan mean, median, ya, standar deviasi, ya, terus standar error gitu ya. Nah, itu misalkan rata-rata bisa juga dalam bentuk rata-rata usia responden seperti itu. Nah, eh ini penting digunakan untuk melihat bagaimana karakteristik data. Nanti akan ketahuan rata-rata responden paling tinggi jawab di poin keberapa. Kalau tadi kan 5 itu sangat setuju. Dilihat nanti nilai maksimum dari eh, pengolahan data ada di posisi mana nih? Apakah sangat setuju ya atau sangat tidak setuju? Nanti ketahuan di situ. Mana yang paling besar? 5 ya. Apakah mendekati angka 5? Mana yang paling kecil? Apakah mendekati angka 1 tadi? Ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis statistik deskriptif juga dilakukan yang namanya uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik. Pertama, uji asumsi klasik itu adalah uji normalitas, ya, untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak. Diuji dengan menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi data dikatakan normal ketika datanya ini menyebar. Menyebar artinya jawaban dari responden itu tidak identik satu sama lain. Contoh misalkan ada 100 responden. Dan logikanya nggak mungkin ya semuanya menjawab sama persis gitu ya logikanya. Pasti ada yang sangat setuju, pasti ada yang tidak setuju, pasti ada yang setuju gitu kan ya. Tuh. Nah, data dikatakan normal ketika datanya ini menyebar ya dalam tampilan grafik nanti di outputnya itu datanya eh, menunjukkan data berdistribusi normal adalah data yang memang tidak membentuk pola satu titik tertentu. Lalu berikutnya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh ya, pengaruh antar variabel independen ya. Variabel X-nya itu tidak boleh saling mempengaruhi. X1 tidak boleh mempengaruhi X2. X2 tidak boleh mempengaruhi X1 ya. Begitu seterusnya jika ada X3, X4, X5. Nah, variabel-variabel X ini tidak boleh saling mempengaruhi. Lalu, eh, parameter dikatakan berpengaruh jika nilai VIF-nya ini lebih dari 10. Berarti kalau nilai VIF-nya lebih dari 10, maka menunjukkan adanya korelasi antar variabel
independen atau terjadi multikolinearitas. Berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini eh, digunakan untuk melihat ada atau digunakan untuk melihat eh, nilai residual dari data. Jadi nilai residual itu kan nilai sisa ya, residual gitu ya. Nilai sisa. Nah, nilai residual yang dihasilkan masing-masing data ini ya tidak boleh eh, tidak boleh berbeda ininya, berbeda apa tidak boleh memiliki ketidaksamaan varian. Maksudnya nilai residualnya ini tidak terlalu melenceng jauh satu sama lain gitu ya. Karena nilai residual ini kan satuannya bisa 0, sekian, minus koma sekian. Jadi ada rentangnya gitu loh. Ada rentang jaraknya ya antara minus sekian sampai nilai plus sekian ya. Nanti kalau di Evius itu ketahuan dia ya. Dikatakan nilai residual dalam satu varian itu nanti ada gambar dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, jika nilai residualnya melewati rentang data yang sudah ditentukan, maka itu terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Nah, ini bisa dilihat dengan uji Gletser atau uji White ya. Tuh. Lalu berikutnya adalah uji asumsi klasik terakhir yaitu autokorelasi. Nah, ini tentatif sifatnya. Uji autokorelasi dilakukan jika tahun pengamatan lebih dari satu waktu. Ya, jika kalian melakukan pengamatan hanya dalam satu waktu, maka tidak perlu melakukan yang namanya uji autokorelasi. Karena uji autokorelasi ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya ke kesamaan atau keterkaitan atau hubungan antar waktu pengamatan. Itu ya. Oke, itu uji asumsi klasik. Ini salah satu syarat penting juga yang harus dilakukan pada data primer. Nah, jika salah satu uji ini tidak lolos, maka dilihat lagi datanya. Ya, bisa juga Pak pahitnya itu kuesionernya dirubah lagi gitu ya, sebar kuesioner lagi gitu ya. Itu. Ya, semoga aja nggak terjadi hal seperti itu ya. Jika nanti kalian skripsinya tertarik dalam bentuk kuesioner, maka tahapan-tahapan ini yang harus dilakukan oleh kalian. Pertama, uji instrumen, ya, terus melakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat bagaimana karakteristik data, ya. Yang ketiga ini adalah uji asumsi klasik. Oke, nextnya itu adalah uji hipotesis, ya. Uji hipotesis itu ada dua, uji T dan uji F. Uji T ini atau uji parsial untuk melihat pengaruh individu variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel X1 terhadap variabel Y secara parsial ya. Kalau uji F atau simultan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kalau kalian variabel X-nya itu lebih dari satu, misalkan ada tiga, berarti kalian perlu melakukan uji simultan. Berarti X1, X2, X3 diuji berbarengan terhadap variabel Y. Nah, itu uji simultan ya. Oke, ini standar parameternya adalah 0,05. Tingkat signifikansi yang umum digunakan atau probabilitas dikatakan eh, variabel X1 punya pengaruh terhadap Y jika nilai probabilitas atau signifikansinya di bawah 0,05%. Begitu juga uji simultan ya. Parameternya adalah 0,05. Bukan persen, sorry, 0,05. Ya, uji hipotesis itu apa sih? Oh, uji hipotesis itu eh uji, sorry, uji yang dilakukan untuk menjawab dugaan sementara kalian. Oke. Nah, hipotesis itu kan kalian menduga bahwa eh, penggunaan mobile banking ya, transfer mobile banking mempengaruhi ya
peningkatan ekonomi UMKM. Nah, itu kan dugaannya ya. Kenapa kamu menduga kayak gitu? Oh, karena dengan transfer mobile banking memudahkan proses transaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli gitu ya. Tuh. Nah, terus hipotesis keduanya, variabel X2-nya, penggunaan QRIS berpengaruh terhadap peningkatan ya, peningkatan apa tadi variabelnya? Peningkatan transaksi gitu kan. Ya. Nah, itu perlu diuji juga kan hipotesis itu. Nah, itu yang namanya hipotesis. Dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui uji T secara parsial dan melalui uji F secara bersama-sama atau simultan. Nah, ini yang terakhir analisis koefisien determinasi ya. Analisis koefisien determinasi ini eh, oke, masih kelihatan tampilan saya share share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya tadi soalnya sempat sempat hilang. Oke, analisis koefisien determinasi atau R square. Nah, ini digunakan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel independen yang kalian teliti dalam mempengaruhi variabel dependen. Tadi kan variabel independennya adalah misalkan variabel independen yang pertama itu tadi penggunaan mobile banking dalam meningkatkan transaksi jual beli. Penggunaan QRIS dalam meningkatkan transaksi jual beli gitu ya. Terus satu lagi apa? Misalkan eh, penggunaan eh, mata uang mata uang fiat, jadi transaksi secara tunai meningkatkan transaksi jual beli. Mana nih yang paling mempengaruhi proses transaksi jual beli ya, cara yang mana gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat berapa persen pengaruhnya tiga variabel ini terhadap variabel apa tadi? Ya, variabel Y ya, transaksi jual beli gitu ya. Nah, itu dinamakan koefisien determinasi ya. Nanti eh, itu bisa kita jadikan patokan. Oh, ternyata eh, model model penelitian saya ini jadi X1, X2, X3 yang diuji terhadap Y itu namanya model ya. Model penelitian punya pengaruh sebesar 75%. Ya, artinya eh, model yang kalian teliti ini pengaruhnya 75%. Nah, berarti kan ada sisa ya, ada sisa 25%. 25%-nya itu adalah dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh kalian. Itu maksudnya ya. Fungsi analisis koefisien determinasi. Bisa menggunakan R square, bisa menggunakan adjusted R square. Nah, kalau R square ini mengukur seberapa baik model menjelaskan variabel dependent ya di antara nilai 0 dan 1 ya. Tuh, berarti contoh misalkan 0,75 artinya 75% variabel X1, X2, X3 kalian itu punya pengaruh terhadap variabel Y sebesar 75%. Artinya ada variabel-variabel X lain yang bisa mempengaruhi si variabel Y yang kalian teliti. Itu R square. Terus ada juga dengan melihat nilai adjusted R square. Nah, ini adjusted R square ini modifikasi dari R square ya. Tapi dia lebih akurat karena dia memperhitungkan jumlah variabel independen ya. Nah, ini umumnya lebih lebih banyak digunakan karena memang kalau adjusted R square ini ketika kita tambah lagi variabelnya nanti bisa nilai persentase koefisien determinasinya berubah lebih lebih mendekati keakuratan yang lebih tinggi gitu ya. Tuh, makanya lebih banyak yang menggunakan adjusted R square. Itu analisis koefisien determinasi. Oke, ini contohnya nih ya. Oke, kurang lebihnya tadi saya contohkan dengan
variabel yang lain, intinya tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Kalau di sini pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan ya. Oke. Oke, interpretasi hasil dan kesimpulan. eh ini mungkin nanti bisa dibaca aja langsung ya, ketika materinya akan saya share di kolabor. Intinya yang kalian memahami itunya apa tahapan-tahapannya. Data primer harus melakukan apa dulu sih gitu ya. Nah, nanti data sekunder apa dulu sih gitu ya. Karena perlakuan data primer dengan data sekunder ini berbeda ya. Nah, kesimpulannya di sini adalah pentingnya pengolahan data primer yang tepat ya. Pengolahan data primer yang tepat menghasilkan informasi akurat dan relevan. Karena setiap tahapan memiliki peran penting. Nah, tadi kan ya ada peranan masing-masing ya. Uji validitas, uji reliabilitas, fungsinya untuk apa ya. Terus eh, analisis statistik deskriptif, fungsinya untuk apa, uji asumsi klasik yang tadi ada 4 jenis itu fungsinya apa saja, karena masing-masing uji ini punya peran yang penting yang tidak bisa dilewati atau ditinggalkan begitu saja, karena nanti kalau dilewati atau ditinggalkan karena hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, tentu akan memberikan informasi yang menyesatkan gitu ya, itu karena ada proses yang dilewati. Nah, hasil analisis yang baik mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Data primer adalah fondasi penting dalam riset dan pengambilan keputusan strategis. Karena kalau hasil analisisnya bias, tidak akurat, artinya nanti informasi yang kalian dapatkan itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketika informasi ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, maka nanti proses pengambilan keputusan atas informasi yang diterima itu bisa salah ya, bisa bisa salah ambil keputusan dan dampaknya bisa merugikan tentunya kan ya, seperti itu. Oke, itu ya pentingnya pengolahan data primer yang tepat. Nah, ini terakhir ya, proses regresi data panel atau data sekunder. Nah, kenapa data sekunder yang saya jelaskan di sini ya dalam bentuk regresi data panel. Ini udah pernah saya jelasin di materinya. Regresi linear berganda dan regresi data panel ya. Boleh dilihat lagi nanti eh, materi yang pernah saya berikan. Nah, kalau data panel itu kan tadi data yang memang bersumber dari data sekunder. Nah, kenapa dikatakan data panel? Karena data panel ini adalah data yang didapatkan dari banyak sumber atau banyak sampel atau banyak perusahaan ya yang diamati secara beberapa waktu, misalkan 5 tahun, berarti ada 50 perusahaan yang diteliti selama 5 tahun. Nah, itu dikatakan data panel. Cross sectionnya adalah perusahaan, time seriesnya adalah tahun, ya, seperti itu. Nah, dalam proses data sekunder bentuk data panel ada proses pemilihan model regresi dulu ya. Nah, melalui pendekatan common effect, Swiss effect, dan random effect. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Dan lalu ada proses pemilihan model. Model mana nih yang terpilih? CHEM, FEM, ya, atau REM. Masing-masing dengan cara pengujian yang memang diperlukan dalam bentuk regresi data panel. Itu yang regresi data panel saya jelaskan secara umum, secara general saja seperti itu. Karena tahapan selanjutnya dia nggak beda jauh dengan regresi linear regresi linear berganda, ya seperti itu. Oke, sudah pahami? Bedanya kalau yang regresi data panel ini tidak perlu uji instrumen. Kenapa? Karena data yang kita dapat itu dari dokumen ya, dari sumber yang memang sudah bisa dipercaya, sumber yang memang sudah tidak bisa dibantah lagi kebenarannya. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan materi hari ini sebagai bentuk persiapan UAS nanti. Nanti UASnya sifatnya project, kalian melakukan proses olah data untuk regresi linear berganda dan regresi data panel. Oke, sampai di sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Pak, saya mau nanya, berarti UASnya tuh project berarti sendiri-sendiri gitu ya, Pak? Nggak Ya, kelompok. Oke. sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nanti datanya saya kasih ya, di kolabor. Oh, oke, Pak. Oke, baik. Itu saja mungkin ya sesi kita hari ini. Karena sudah lumayan larut malam nih. Sudah mau jam 8, takut kalian besok aktivitas lagi ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat malam. Selamat